bersama kita berdua di Programming Unpam. Oke, perkenalkan nama saya Ayu, jurusan Teknik Informatika, dan Gue Malik Ibrahim Nur, backgroundnya Teknik Informatika sama juga. Oke, jadi karena channel kita namanya adalah Pemrograman Unpam, kita kurang lebih akan ngebahas seputar apa? Tentang pemrograman ya. Tapi di sini kita bakal bikin playlist JavaScript, gitu. Jadi nanti videonya itu tentang JavaScript semua gitu. Oke. Berarti hari ini kita mau bikin apa materinya? Oke. Di sini kita mau gunain JavaScript sebagai backend dan frontend-nya juga gitu. Oke. Jadi mau dong sharing sedikit tentang JavaScript. Nah, JavaScript ini sekarang bisa digunain sebagai backend sekaligus frontend gitu. Jadi si JavaScript udah bisa dengan JavaScript aja nih, kalian tuh udah bisa jadi full stack developer gitu. Full stack JavaScript. Full stack. Itu susah banget loh. Ya, jadi kita bisa handle semuanya mulai dari frontend sama backendnya gitu. Oke. Wow, hebat ya berarti ya. Jadi dengan teman-teman nonton video kita, kita udah ngedorong mereka untuk kalian bisa loh jadi betul. full stack developer ya. Jadi kita cuma butuh satu bahasa pemrograman aja gitu. JavaScript aja kita udah bisa bikin web yang udah lumayan bagus. Mantap teman-teman. Oke, jadi sekarang step pertamanya apa nih? Sebelum kita memulai ke kita JavaScript. perlu aplikasi namanya Node.js gitu. Node.js. Oke, Node.js itu apa ya? Node.js itu nanti yang buat ngejalanin server, bisa buat ngejalanin server juga ya gitu. Disebutnya sih runtime gitu, buat ngejalanin bahasa pemrograman JavaScript selain di browser gitu. Oke, kita lihat. Oke. Nah, untuk downloadnya langsung aja ke website resminya nodejs.org. Nah, nanti di sini langsung dihadapin dengan fitur downloadnya gitu. Nah, pilihnya sih yang LTS aja ya, karena ini udah versi stabilnya gitu, nggak banyak yang errornya lah gitu. Oh, jadi lebih disarankannya yang LTS ya? LTS. Gitu. Kalau misalnya laptopku nih Linux. Oke. Terus apa? Aku harus download yang sama LTS kah atau sama. Berbeda kah? Nah, nanti jadi si websitenya ini bakal ngebaca sih operating system yang lagi dipakai, jadi otomatis ngedetek oh ini Windows, nanti bakal yang dimuncul itu Windows gitu. Kalau misalnya pakai Linux, ntar dikasih panduannya untuk install di Linux gitu. Gitu. Oke, sip. Oke. Kita download ya. Di sini kita pakai Windows 10 ya. Jadi langsung aja download nanti. Nah, di sini udah ke download. Langsung aja install. Next aja sih. Kita accept. Oke. Maaf, aku mau tanya nih. Seandainya ada teman-teman kita yang tidak bisa bahasa Inggris dan ingin sekali mencoba jadi programmer, itu bisa gak? Sementara ini rata-rata yang aku lihat itu pakai bahasanya bahasa Inggris. Emang disaranin sih kita pakai bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggrisnya tuh nggak mesti advance sih, mesti senggol-senggol dikit lah, yang penting tahu artinya sedikit gitu. Walaupun kan sekarang juga kita kan ada Google Translate ya, jadi kalau misalnya nggak ngerti tinggal translate aja gitu. Karena kan kita ngoding nih, nggak ngomong sama orang gitu. Jadi kita cukup pakai Google Translate pun cukup gitu. Oke, tuh teman-teman ya, saran nih dari Suhu. Oke, kita sekalian install ya. Jadi kita next lagi aja. Ini kalau mau auto update atau ada update bakal muncul pop up ya. Kalau saya sih nggak perlu ya. Next aja, kita install. Nah, ini aplikasi yang wajib sih gitu. Selain itu kita juga perlu text editor yang namanya ya gitu. Di sini
saya menggunakan Visual Studio Code, bisa dicari. Bentar ya. Nah, oke. Website resminya ini Ini kayak gini kameranya atau gimana? Di sini kita opsional sih kalau untuk kode editor ya. Tapi lebih suka sih gue pakai download Visual Studio Code gitu. Banyak sih kode editor yang lain kayak Sublime Text, Atom atau Notepad++ gitu. Oke. Apa sih keunggulan dari Visual Studio Code ini? Bisa dibantuin saat ngoding gitu. Maksudnya dibantuin tuh gimana tuh? Nanti kita kasih tahu lah cheat-sheetnya gitu. Nggak dikasih dikit nih clue-nya? Nanti aja. Soalnya kalau jelasin agak remang-remang nih. Remang-remang apalah itu? Oke. Nah, ini dia pakai Visual Studio Code ya. Terus tadi udah keinstall Node.js-nya. Sekarang kita buka command prompt dulu ya. Cara buka command prompt, kalau buat Windows ya, tombol Windows sama R dibarengin. Terus nanti ketik cmd, enter. Udah nih. Nah, untuk ngecek udah install atau belum, Node.js-nya kita node -v aja. Nah, ini buat ngecek versinya. Nah, jadi si Node ini sekalian install namanya npm Node Package Manager. Gitu. Nah, ini npm -v. Nah, udah install juga. Tapi sekarang kita lagi pakai Node-nya aja dulu. Nah, oke, kita sekarang buka Visual Studio Code-nya. Kita buat program Hello World ya, sederhana banget kalau di JavaScript. Nah, kita open folder. Kita bikin folder baru aja. Taruh di desktop. Kita buat folder baru ya. Belajar JavaScript aja. Oke. Select folder. Udah diklik sekali, select folder. Oke. Nah, sekarang di sini buat bikin folder file baru, kita buat namanya latihan 1 ya. Latihan 1. Nah, namanya bebas sih, apa aja gitu, tapi dikasih akhirannya tuh .js. JavaScript ya. Singkatan dari JavaScript. Oke. Nah, di sini JavaScript tuh paling enak, nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu banyak aturan, jadi cocok banget sih kalau kata gue buat pemula. Buat orang-orang yang seperti saya gimana? Bakal bisa sih, cepet sih. Oke. Di sini buat nampilin tulisan Hello World aja lah ya, kayak biasanya gitu. Hello World aja tuh paling gampang di JavaScript. Kita cuma butuh console.log. Nah, ini dia nih yang maksudnya tadi kita bisa dibantuin sama si Visual Studio Code. Nah, keyword-keyword yang ada di JavaScript tuh bakal muncul. Oh, amazing dong. Berarti kita kalau misalnya gue lupa nih ya, itu mereka udah tahu nih orang mau kemana nih kata-katanya gitu ya. Keyword-keyword yang ada di JavaScript itu bakal muncul gitu. Mantap teman-teman. Nah, kita cuman console.log. Nah, ini quotes. Kita coba mau nampilin tulisan Hello World. Udah, begini aja, kita save. Nah, cara ngejalaninnya gimana nih? Nah, di Visual Studio Code itu ada terminal, sama aja sih CMD juga, cuman dia include-nya di sini di aplikasi ini, jadi kita nggak usah ada tab-tab lagi di sini. Nah, di sini
kita ada di folder JavaScript ya. Nah, untuk jalaninnya kita pakai Node. Nah, nama filenya apa nih? Latihan 1 ya. latihan1.js. Latihan1.js. Nah, enter. Oh, error nih. Node is not recognized. Nah, kalau di Windows itu mesti pakai .cmd. Oh gitu. Nah, Sebelumnya kenapa tuh kalau tanpa CMD ini buat apa? Karena terminalnya base-nya beda kayaknya, kayak Linux gitu kan. Kalau Linux langsung aja Node itu. Cuman di sini di Windows juga sebenarnya ada settingannya sih untuk nggak usah pakai ada CMD-nya lagi. Tapi kebetulan ini laptopnya belum disetting gitu ya. Gitu. Okay. Jadi kalau teman-teman mau lihat cara settingannya yang di Windows nggak ada CMD-nya, nanti lihat di channel berikutnya. Oh, nggak ada sih. Oke, mulai ya. Oke. Nah, untuk jalaninya tuh kita cuman ketik Node. Nah, terus nama filenya nih latihan1.js. Nah, udah nih muncul nih tulisan Hello World. Nah, untuk nampilin tulisan aja gampang sih di konsol. Ini kita ganti coba pakai bahasa Indonesia ya. Halo dunia. Jadi sebenarnya bebas, ini bakal di dalam petik 2 ini itu apa yang pengen kita tampilin di konsolnya ini. Gitu. Nah, ini kita berganti, kita save. Nah, di sini juga ada apa ya, kemudahan yang dikasih sama si Visual Studio Code atau dari bawaan CMD-nya juga. Jadi kita Node, nah terus kita ada folder namanya latihan nih, folder file latihan. Kita tulis lati, pun kita terus pencet tab. Nah, dia langsung otomatis gitu. Ya, gitu. Tapi dia ada slash-nya ya? Itu slash ya namanya atau iya. bukan ya? Bukan backslash, bukan sih. Ini namanya relative path. Berarti kalau misalnya titik slash itu berarti gimana cara jelasinnya? Nanti kita bakal bikin seri video untuk relative path ya. Oke, sip. Ditunggu ya teman-teman. Oke. Sama aja sih kalau titik slash ini. Nah, jadi ini sekarang halo dunia. Oh gitu. Jadi ini ya udah udah sukses ya? Iya, udah betul. Sukses ya? Udah sukses. Kalau misalnya ada teman-teman kita nih ternyata nggak sukses nih, apa yang terjadi? Di sini bakal muncul errornya ya, error gara-gara apanya nih? Kita bisa baca sih, atau nanti di copy aja errornya, terus di searching di Google gitu. Pasti ada kok jawabannya gitu. Atau boleh nanti tulis di kolom komentar, kita bisa bantu kalau misalnya kita baca komennya. Oke, teman-teman jangan lupa ya komen. Jadi bagi teman-teman yang udah nyoba nih ternyata pas install Node.js ada bermasalah, ya bisa komen di bawah ini. Iya, betul. Nanti kita tahu kayunya ini bakal bisa bantu ya. Doakan saya ya. Oke. Mungkin episode-nya untuk kali ini sebenarnya kita fokus untuk instalasinya aja sih. Nah, ini untuk sekalian ngetes Node-nya itu udah jalan atau belum. Gitu. Oke, makasih Kakak Malik. Oke, sama-sama. Jadi di sini ada beberapa yang aku pengen tanya sih. Apa tuh? Kayak misalnya contoh CMD. CMD itu fungsinya buat apa ya? Aku lupa deh tadi. CMD itu sebenarnya kayak emang perintah manualnya ya gitu. Gimana jelasin? CMD itu singkatan dari apa ya? CMD itu namanya singkatan dari command prompt, tapi kalau di Linux namanya terminal. Gitu. Cara buka CMD-nya sama seperti Linux juga lah, kayak tadi? Di Linux dia ada shortcut-nya sih untuk terminal gitu. Jadi kalau di Windows, kalau misalnya by default kita harus
buka kayak tadi begini, kayak run ini, ketik CMD ntar gitu. Oke, sip deh. Iya sih. Jadi pertanyaan aku yang tadi itu udah dijelasin dengan mantap. Oke, Kakak Mali, thank you banget ya. Iya, oke, Semoga sama-sama. channel kita yang berikutnya bakal makin bertambah dan kita bakal ngasih materi-materi yang masih hebat-hebat buat kalian. berlanjut lah, ini bakal episodenya bakal bertahap gitu, dari benar-benar nggak bisa sampai bisa gitu. Oke, jadi jangan lupa like video kita, jangan lupa komen video kita, Share buat teman-teman kalian yang pengen belajar programming juga, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin notifikasi video terbaru kita. Oke, ditunggu ya, jangan lupa.